Dalam agama Islam, anak yatim memiliki posisi yang istimewa. Bahkan Rasulullah SAW sejak dilahirkan sudah menjadi anak yatim. Yatim secara bahasa berasal dari kata infirad atau sendiri. Sedangkan secara istilah, yatim adalah orang yang belum balik dan ditinggal wafat oleh ayahnya. Dalam Al-Quran, istilah yatim disebut sebanyak 23 kali, di mana 8 ayat dalam bentuk tunggal, 14 dalam bentuk jamak, dan 1 dalam bentuk dua atau mutsana. Di antara ayat Al-Quran tersebut, beberapa menjelaskan tentang perintah kepada umat Islam terhadap anak yatim. Perintah ini tidak lain bertujuan untuk membantu dan mengasihi anak yatim. Karena sejatinya mereka adalah orang yang lemah sehingga membutuhkan pertolongan dari sesama muslim. Berikut ini 5 perintah Al-Quran terhadap anak yatim. Yang pertama, memuliakan anak yatim. Memuliakan anak yatim berarti menghargai keberadaannya dan tidak menganggap rendah dirinya dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Bahkan Allah pun menegur orang-orang yang tidak memuliakan anak yatim. Perintah memuliakan anak yatim terdapat dalam surah Al-Fajr ayat 16-17 berikut ini. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. Yang artinya, adapun bila Tuhannya menguji lalu membatasi rezekinya, maka ia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya, kamu tidak memuliakan anak yatim. Yang kedua, berbuat baik kepada anak yatim. Sudah sepatutnya kita berbuat baik kepada sesama manusia, terlebih lagi kepada anak yatim. Berbuat baik di sini dapat diartikan dengan meringankan penderitaan anak yatim dan mencoba untuk mengangkat derajatnya sebagaimana pada ayat berikut ini. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawatnya, Ibnu Sabil dan hamba sahayam. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Yang ketiga, memberi makan anak yatim. Sebagaimana pada ayat berikut ini. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan, sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih darimu. Ayat ini menganjurkan kepada kita untuk memberikan makanan kepada anak yatim. Tujuannya tidak lain untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Tentunya ridho Allah akan menghantarkan hambanya kepada surga.
Untuk itu, memberi makan anak yatim hendaknya menjadi salah satu prioritas dalam hidup kita. Mengingat bahwa sebagian harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Yang keempat, memenuhi kebutuhan anak yatim. Anak yatim cenderung sulit memenuhi kebutuhannya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Karena orang yang menjadi tulang punggung keluarga telah meninggalkannya. Karenanya, memenuhi kebutuhan anak yatim adalah hak mulia yang bisa kita lakukan. Sebagaimana pada ayat berikut ini. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Yang artinya, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Yang kelima, bersikap adil kepada anak yatim. Anak yatim sering mendapat perlakuan yang berbeda dalam kehidupan sosial. Bahkan, ada yang sengaja memanfaatkan anak yatim demi kepentingan pribadi. Hal ini tentu sangat dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memerintahkan hambanya agar tidak berbuat sesuka hati kepada anak yatim. Sebagaimana pada ayat berikut ini. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Yang artinya, maka terhadap seorang anak yatim piatu, maka janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap pengemis, janganlah menghardik.